kami dari mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, Prodi Pendidikan Dokter Angkatan 2022. Hari ini kami akan memperagakan alat peraga dengan judul Mata Katarak Senilis sebagai pemenuhan dari tugas Health Project dari Blok Sensory System dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Maulana SPM dan Dr. Rani Himayani SPM. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri. Nama saya Erwi Solina Venezia Sigoro dengan NPM 218011115. Nama saya Alvia Farhanita dengan NPM 218011110. Dan saya Jessica Cahya dengan NPM 221801130. Selamat menyaksikan. Pertama-tama kami akan menjelaskan dari pengertian katarak terlebih dahulu. Katarak merupakan kekeruhan yang terjadi pada lensa mata kita. Lalu kemudian faktor-faktor mempengaruhi dari katarak itu ada dua jenis, yaitu ada faktor individu dan juga faktor lingkungan. Untuk faktor individu dapat kita peroleh dari usia, jenis kelamin, ras, lalu juga faktor komunitas. Lalu kemudian untuk faktor-faktor dari lingkungan, yaitu bisa didapat dari kebiasaan merokok, paparan sinar UV, lalu kemudian juga penggunaan obat-obatan steroid, setelah itu penggunaan obat-obatan rokok. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari katarak. Pertama adalah jenis katarak berdasarkan penyebabnya. Yang pertama ada katarak traumatika. Katarak ini disebabkan oleh cedera ataupun luka pada mata. Kemudian yang kedua ada katarak komplikata, di mana katarak ini disebabkan oleh infeksi ataupun penyakit sebelumnya seperti diabetes, hipertensi dan juga gula. Dan yang ketiga ada katarak sekunder, yang biasanya disebabkan oleh penyakit mata sebelumnya ataupun adanya riwayat operasi pada bagian mata. Kemudian ada juga jenis katarak berdasarkan tingkat maturasinya. Yang pertama adalah katarak insipient, di mana katarak ini merupakan masih tingkat dini dan tidak ada gangguan khusus. Kemudian ada katarak signature, di mana akan tampak iris shadow yang positif dan juga lensa putih tertekan. Kemudian ada katarak mature, di mana lensa akan tampak ada yang mutiara pada bagian tengah lensa, dan juga ada lensa hipermatur atau pada bagian lensanya ini akan tampak papilar dan juga korteksnya mencair. Berdasarkan usia, katarak dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah katarak congenital, di mana katarak ini muncul pada pasien di bawah usia dari 1 tahun. Yang kedua adalah katarak juvenil, yaitu katarak yang muncul pada pasien di atas dari usia 1 tahun. Yang terakhir adalah katarak senilis, yaitu katarak yang muncul pada pasien usia lebih dari 40 tahun. Berdasarkan lokasinya, katarak senilis dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, katarak nuklearis, ya adalah katarak yang muncul pada bagian inti atau nukleus dari lensa. Yang kedua adalah katarak kortikal, adalah katarak yang tumbuh pada bagian tepi dari lensa, dan hal ini akan mempengaruhi pada bagian penglihatan perifer dari pasien. Yang terakhir adalah katarak subkapsular, yaitu katarak yang tumbuh pada lapisan bagian belakang dari lensa. Ini merupakan lensa yang normal. Lensa yang normal bersifat transparan, memungkinkan cahaya melewatinya tanpa hambatan untuk mencapai retina. Lensa yang normal bisa kita pasangkan pada mata. Setelah difokuskan oleh lensa, cahaya mencapai retina, lapisan tipis di bagian belakang mata yang peka terhadap cahaya. Saat mata menerima cahaya, tampak bayangan jelas dengan sempurna. Bayangan ini menggambarkan penglihatan mata normal dengan tidak ada gangguan pada lensa. Ini adalah contoh lensa nuklearis. Untuk lensa nuklearis sendiri mengalami kekeruhan di daerah tengah atau di bagian inti nuklear dari lensa. Untuk gejala pada katarak nuklearis sendiri biasanya penderita mengalami rabun jauh atau gangguan saat melihat dekat atau membaca. Lalu kemudian juga sulit membedakan warna. Nah, saat menerima cahaya tampak bayangan tidak jelas sempurna yang dihasilkan oleh lensa dengan katarak nuklearis. Bayangan ini menggambarkan penglihatan penderita katarak jenis nuklearis saat melihat lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya adalah jenis katarak kortikal. Katarak kortikal ditandai dengan kekeruhan warna putih pada bagian korteks lensa. Kemudian akan menyebar dari tepi lensa menuju ke arah sentral.
Katarak jenis ini menimbulkan gejala silau, terutama saat melihat sumber cahaya, dan biasanya terjadi secara bilateral dan asimetris. Berikut contoh lensa dengan katarak kortikal yang akan dipasangkan pada mata. Saat menerima cahaya, tampak bayangan yang terbentuk tidak jelas sempurna. Terlihat pada bagian tepi tampak tertutup atau buram. Bayangan ini menggambarkan penglihatan penderita katarak jenis kortikal saat dia melihat lingkungan sekitarnya. Ini merupakan lensa dengan katarak subkapsular. Katarak subkapsular adalah katarak yang muncul pada lapisan bawah kapsul lensa mata. Biasanya akan berawal dari kekeruhan yang muncul di lapisan belakang lensa, tepat di jalur cahaya. Lensa dengan katarak subkapsular kita pasang pada mata. Saat mata menerima cahaya, tampak bayangan tidak jelas sempurna. Gejala yang sering muncul pada pasien ini adalah silau, penglihatan buruk pada tempat terang, dan rabun dekat. Bayangan ini menggambarkan penglihatan penderita katarak jenis subkapsular saat melihat lingkungan di sekitarnya. Sekian dari kami, semoga alat yang kami buat dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.